saya cerita panjang ini. Nah, alhamdulillahnya di sini mendapatkan titik terang dari bidan tersebut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Epran Junizadi Satria di channel YouTube Isad Epran. Untuk video kali ini saya akan upload video berbeda teman-teman ya, dimana sebelumnya saya mengupload tentang game atau bermain game. Nah, di sini saya akan mengupload video tentang cerita saya atau saya ingin sharing tentang pengalaman saya ya. Nah, sebelumnya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa dibantu dulu video ini biar yang lain juga bisa tahu, bisa juga berbagi pengalaman dengan yang lain juga. Nah, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe dulu channel YouTube saya supaya saya semakin bertambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin sharing berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya alamin, yaitu saya ingin sharing tentang yang saya rasakan selama kurang lebih hampir 7 bulan. Di sini saya ingin buat video berdasarkan pengalaman saya. Disclaimer dulu, saya yang pastinya saya di sini bukan dokter, bukan juga orang pintar ataupun dan sebagainya. Di sini saya murni ingin sharing pengalaman saya, yaitu saya tentang terkenanya penyakit asam lambung sampai ke GERD, dan juga saya terkena gangguan anxiety atau panik berlebih, cemas yang berlebihan teman semuanya ya. Nah, jadi saya akan mulai ceritanya terlebih dahulu, dimasuki di akhir tahun 2024. Pada tahun 2024 itu di bulan Desember saya sudah mulai merasakan di badan saya itu sedikit tidak nyaman ataupun tidak nyaman yang saya rasakan, dimana badan saya itu terasa mulai agak banyak gejala yang saya rasakan, dari mulai kaki seperti gebas, ini kecapean, dan pokoknya tidak bisa dijelaskan lah setiap kali saya ingin tidur. Nah, jadi saya ngerasa juga dulu saya itu hidup polanya itu ya dari kecil sudah tidak bagus ataupun tidak baik ya, dimana saya dari kecil itu hobi sekali yang namanya begadang, main game sampai larut malam sampai pagi, dengan keluarga juga seperti itu. Dan juga saya makannya tidak teratur, ini makannya pokoknya jamnya tuh sangat tidak teratur lah seperti itu. Nah, jadi di bulan Desember itu saya sudah merasakan tidak nyaman yang saya rasakan. Nah, tepatnya di bulan Desember itu langsung pada momen tersebut saya lagi sholat Jumat, saya ke masjid, entah kenapa tidak tahu, atau mungkin ada memang sebelum itu ada faktor-faktor yang membuat diri saya itu mungkin pemicunya seperti itu, pemicunya membuat diri saya itu semakin membuat tidak nyaman kali ya. Jadi pada sholat Jumat, setelah khutbah dan ingin sholat Jumat, pada rakaat pertama itu saya sudah mulai merasakan, pas takbir awal itu saya sudah merasakan tidak nyaman. Saya merasa kayak keliengan, pusing, dan kaki saya itu serasa lemes banget, terkhusus betis ya teman-teman. Jadi pas imam lagi sholat, pas baca Al-Fatihah itu entah kenapa semakin pikiran saya itu semakin tidak karuan, tidak
tidak nyaman, dan ya pada saat itu timbullah ini anxiety, mungkin anxiety yang sekarang saya baru ketahui. Sebelumnya tidak tahu, sebelumnya saya belum tahu itu kalau anxiety dan sebagainya. Yang saya rasakan cuma pada saat sholat itu saya tidak bisa kenapa-kenapa dan panik sekali, badan saya mulai terasa dingin, kaki saya mulai gemeteran, ingin campak. Pokoknya di otak itu, di pikiran saya itu cuma jatuh, kalau tidak pingsan ya saya gitu guys ya, seperti itu. Sampai-sampai saya ngelihat di sekeliling sekitaran pada saat sholat itu, saya melihat pokoknya saya ini atau pokoknya sudah jauh lah pikiran seperti itu teman-teman. Jadi singkat cerita, setelah sholat tersebut saya menenangkan diri, tapi masih perasaan itu tidak nyaman, ini gelisah dan semakin menjadi-jadi. Dan itu pada saat itu saat hari kerja ya teman-teman ya. Jadi saya pulang ke kantor, saya cerita dengan teman saya, ada 2 teman kantor kerja ini. Saya cerita, saya seperti ini, tidak nyaman ini. Ya mereka cuma bilang mungkin itu kurang darah karena begadang ataupun kurang minum vitamin dan sebagainya. Tapi saya tuh tidak terima gitu. Jadi saya tuh tidak terima karena saya merasakan diri saya tuh beda dari yang saya rasakan. Karena saya juga tahu kalau kiranya kurang darah ataupun sebagainya itu saya tahu seperti itu. Jadi panik itu tuh semakin terasa, entah kenapa pada saat itu badan saya kelayangan, mulai panik semakin menjadi, entah kenapa pokoknya horor sekali. Jadi pada saat itu di pikiran saya ingin pulang, ingin ketemu istri, orang tua dan anak. Pokoknya entah kenapa di otak saya tuh pokoknya cuma itu aja. Jadi karena kan saya awalnya tidak tahu sama sekali kalau kiranya saya tuh terkena anxiety ataupun asam lambung GERD yang naik teman-teman. Jadi saya pulang itu ya saya memberanikan diri aja lillahi ta'ala, karena pas di jalan itu juga saya ngerasain betapa paniknya di jalan dan juga takutnya dan juga gak fokus, mata sudah mulai ngeblur dan sebagainya. Pokoknya saya pasrah. Kalau di jalan nyampe ya sudah, alhamdulillah nyampe. Kalau tidak nyampe ya sudah, wallahu alam, intinya seperti itu ini teman-teman. Jadi saya alhamdulillah nyampe di rumah mertua, karena anak saya ya di mertua karena tinggal di situ, karena kan saya dan istri itu kerja. Nah jadi nyampe di tempat mertua, saya cerita dengan mertua saya dan dengan istri saya, cerita kalau saya nih seperti ini pada sholat Jumat tadi. Yang mereka tuh tidak percaya dan mereka juga panik ya teman-teman ya, panik, ketakutan. Ya saya juga ketakutan karena saya tidak tahu kenapa diri saya seperti itu. Jadi singkatnya mereka cuma bilang tenangin diri aja dulu di kamar, istirahat, tidur atau makan dulu. Jadi saya tuh dikasih makan ini teman-teman. Jadi saya makan, pas makan itu tuh malah muntah, malah saya semakin menjadi-jadi paniknya. Jadi setelah saya sudah makan tersebut ya teman-teman, saya tuh langsung tidur karena kan tadi awalnya tidak jadi makan karena muntah. Jadi saya tuh paksakan untuk tidur karena saya merasa tidak nyaman sekali, gelisah, panik, pokoknya campur aduk. Jadi saya tuh singkat ceritanya saya guling, tidur, saya paksakan. Nah dari situlah mulai yang namanya sensasi berdatangan, dimana dikenal dengan 1001 sensasi, yaitu asam lambung ini. Nah di situ yang saya rasakan dari kaki dingin dari kaki, dari telapak kaki sampai ke atas, pokoknya sampai di pikiran saya tuh, oh apakah ini yang namanya pokoknya ini tadi ya teman-teman ya. Nah jadi dari kaki dingin sampai ke perut, sampai ke ulu hati, sampai ke dada. Nah pas di dada itu saya tuh terasa panas sekali, di dada tuh panas sekali, merasa kencang, ini sesak seperti itu ini teman-temannya. Tapi
ini nafasnya itu bukan susah ngambil napas ataupun ini, tapi serasa panas kencang aja seperti itu, sampai ke tenggorokan seperti itu. Pokoknya di situ saya sampai panik, sampai ke WC lagi, ngulang lagi, ngerasain itu lagi, ngulang lagi, ngerasain itu lagi, sampai pada saat itu saya pasrah, saya ikhlaskan semualah. Pokoknya kalau memang ini takdir, sampai seperti itu. Jadi singkat cerita, saya itu tertidur, dan alhamdulillah pas bangun tidur itu semua sensasi dan panik saya itu hilang. Panik saya itu hilang total, sembuh, dan tidak membekas sekalipun. Jadi saya juga bingung kenapa itu terjadi. Setelah sore itu saya pulang ke rumah dengan istri, dengan anak ke rumah, dan pada saat itu saya tuh cerita dengan istri. Saya bilang kalau saya tuh seperti ini dan ngerasain ini, dan itu tuh hilangnya sama sekali, teman-teman. Jadi setelah dari kejadian tersebut, saya juga bingung kenapa itu tuh bisa terjadi seperti itu, penyakit apa, seperti itu kan. Nah, jadi setelah kejadian tersebut, saya tuh sudahlah, masa bodoh, saya nggak mau pikirin, nggak usah diingat-ingat, intinya seperti itu. Jadi ini nih tahun baru selesai. Tahun baru itu juga saya tuh mulai sebelum tahun baru itu di akhir tahun, ini pergantian akhir tahun lah, sebelum 2 hari sebelum pergantian tahun, saya tuh ngerasain mulai nggak nyaman lagi, teringat lagi di momen tersebut, pada sholat Jumat tersebut. Jadi di kantor kami itu kan seperti biasa kalau di akhir tahun itu ada liburan bidang, itu bidang kami ini liburan. Jadi kami itu liburan refreshing. Nah, sebelum refreshing itu kan di awal tahun di bulan Januari. Jadi sebelum tahun baru tersebut, saya itu konsul, tapi ya jujur aja teman-teman ya, karena saya ini kan orangnya parnoan, takut kalau kiranya ke rumah sakit ataupun apa. Karena takutnya tuh bukan takut di diagnosa ataupun takut, pokoknya takutlah seperti itu, karena pengalaman saya juga, orang tua juga dulu almarhum juga seperti itu kan. Jadi ada parnoan seperti itu. Nah, singkat ceritanya, karena saya tuh gelisah, ini pengen tahu yang saya rasain tuh apa, seperti itu kan. Jadi singkat ceritanya tuh saya tuh ke bidan, karena saya tuh merasa lebih tenang kan, ke bidan, klinik lah seperti itu, ke bidan. Jadi saya tuh cerita ke bidan tersebut, sampai cerita saya tuh kejadian anxiety pada sholat Jumat, saya tuh ngerasakan panik, dan juga saya ngerasakan panas di dada seperti itu ini. Nah, saya itu cerita semua dengan bidan tersebut, tapi bidan tersebut tuh cuma bilang, sudahlah, ini gak usah dipikirin, gak usah diingat-ingat, gak usah ini, pokoknya diminum aja lah obat yang dikasih oleh bidan tersebut, diminum seperti itu. Sampai saya juga bilang ke bidan tersebut, kami ini mau liburan ini bidang, seperti itu. Ya, kata bidan tersebut, ya pergi aja, intinya kan seperti itu. Jadi karena saya tuh agak sedikit lega, tapi di situ saya belum mendapatkan jawaban penyakit apa yang saya rasakan, yang saya ini pada saat itu. Nah, jadi setelah itu ya sudah, langsung di awal tahun itu kami libur, pergi ke Lampung, jalan-jalan, refreshing. Pas di Lampung itu jujur karena saya masih ada anxiety-nya mungkin ya. Jadi selama di jalan itu saya tuh merasakan panik, ketakutan, badan kedinginan, karena ya mungkin belum sembuh sama sekali ya pada saat itu kan. Nah, setelah ke Lampung itu saya tuh mulai merasakan, tapi karena mungkin refreshing, kumpul sama teman-teman, jadi itu tuh selama kurang lebih 2 hari kami di Lampung itu tuh gak ada pikiran sama sekali, gak ada yang namanya panik, ini beban tuh happy saja, senang.